Halo teman-teman followers Kejaksaan Negeri Pesawaran, hadir kembali bersama saya Edo di podcast Suara Adiaksa dari Kejaksaan Negeri Pesawaran. Dan kali ini kita akan membahas isu-isu mengenai kegiatan jurnalistik. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut di podcast ini, sebenarnya apa sih kegiatan jurnalistik itu? Bahwa kegiatan jurnalistik diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, di mana kegiatan jurnalistik disebutkan meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dan untuk membahas tema-tema mengenai kegiatan jurnalistik di podcast Suara Adiaksa, dan sekarang hadir bersama saya di podcast Suara Adiaksa Bang Ismail selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Pesawaran. Selamat datang ya Bang Ismail. Iya. Terima kasih Bang sudah mau memenuhi undangan kita di podcast Suara Adiaksa. Siap. Nah Bang, sebelum kita lebih jauh mengenai kegiatan jurnalistik dan juga pengawasan multimedia dari Kejaksaan, boleh dong Bang dijelasin dulu mengenai PWI. Sejak kapan sih PWI ini berdiri, dan baik di nasional maupun di Kabupaten Pesawaran, dan apa nih sejarah kenapa ada PWI gitu Bang? Oke. Terima kasih Pak Edward dari Kejaksaan Kabupaten Pesawaran. PWI itu Persatuan Wartawan Indonesia yang tergabung itu jurnalis atau wartawan yang aktif melakukan aktivitas dalam rangka peliputan suatu kejadian. Nah, PWI itu lahir setahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada 1946. Nah, untuk di Kabupaten Pesawaran, sebelumnya Kabupaten Pesawaran ini kan tergabung di Lampung Selatan, di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi dulu itu dari sana. Kemudian setelah pemekaran Kabupaten Pesawaran, maka kita di sini mendapat mandat oleh PWI Provinsi Lampung. Maka pada tahun 2017 ya, 2017. Oh, bukan 2017. Ya, 2007. 2007 artinya mendapatkan mandat untuk membentuk Persatuan Wartawan Indonesia yang ada di Kabupaten Pesawaran. Nah, maka saat ini PWI yang ada di Kabupaten Pesawaran itu sudah ada dari mulai pertama itu Pak Erlan sebagai Ketua PWI 2 periode. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Pak Nizar juga periode juga. Satu periode itu 3 tahun. Nah, alhamdulillah kemarin saya dikasih amanah oleh rekan-rekan untuk melanjutkan membawa PWI ke depan. Mungkin itu artinya untuk di PWI Pesawaran ini itu pemecahan dari Lampung Selatan. Artinya mendapatkan amanah dari PWI Provinsi Lampung. Jadi kan tadi kalau dari penjelasan Bapak juga bahwa PWI ini di bawah PWI ada beberapa organisasi juga ya, organisasi pers. Kalau untuk di Kabupaten Pesawaran ada berapa dan apa aja tuh Pak organisasi pers yang bernaung di bawah PWI? Sebetulnya bukan bernaung ya, namun mungkin kita yang dituakan. Saat ini itu ada beberapa lembaga pers di Pesawaran, seperti ada KWRI, kemudian PWRI, AWPI, terus ada Forum juga, POAPI, terus ada beberapa lembaga, itu kurang lebih ada 7 lembaga pers yang aktif ya, artinya baik dia organisasi online kayak SLPSI ada di Pesawaran,
bersinergi. Kita bersinergi ketika memang ada seperti apa yang harus kami koordinasikan, itu kami kumpul untuk melakukan koordinasi. Tapi berarti bukan berada di bawah PWI ya Pak, tapi apa namanya PWI sebagai organisasi pers tertua saja gitu, bukan koordinasi yang lain gitu ya. Iya betul. Oke. Jadi ada berapa? Ada 7 ya? 7 lembaga pers yang ada di pesawat itu yang aktif ya, saya bilang aktif karena ada juga yang mendirikan lembaga namun tidak aktif. Ada juga yang begitu. Oke Pak. Coba kita masuk Pak ke mengenai undang-undang pers ya Pak. Kalau kita melihat undang-undang pers, teman-teman, bahwa undang-undang pers Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tadi menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Jadi kemerdekaan pers ini sudah disebutkan secara jelas dalam undang-undang sebagai hak asasi warga negara, dan oleh karenanya undang-undang pers juga memberikan ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap kebebasan pers tersebut. Nah, Pak, pertanyaan saya, untuk di Kabupaten Pesawaran sendiri ada nggak sih Pak pengalaman atau kejadian pelanggaran terhadap kemerdekaan pers yang dialami oleh teman-teman terutama di PWI? Oke, terima kasih Pak. Yang namanya kita kerja di lapangan itu pasti banyak sekali rintangan dan halangan. Begitu juga kami sebagai kulit tinta artinya pekerja mencari berita ketika sumber kami atau ini yang kami beritakan mereka tidak artinya mereka komplain ya, pasti mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar, kadang-kadang artinya kayak ada kekerasan, pengancaman, itu hal biasa. Contoh kemarin saat kami memberitakan oknum LSM itu kami mendapatkan rilis dari Humas Polres karena Humas Polres itu melakukan penangkapan ada oknum yang melakukan pemerasan terhadap pekerja proyek lah di sana kan. Nah, ketika kami publis dari pihak Polres itu kan melakukan jumpa pers. Nah, kemudian kami naikin beritanya. Dasar kami untuk kebijakan jumpa pers. Di situ jelas ada barang bukti, ada KTA. Nah, dan sumber kami jelas Polres ya kan, termasuk aparat penegak hukum. Setelah kami melakukan publis berita, jarak sekian jam kemudian timbullah gejolak dari oknum-oknum ini. Mereka membuat video segala, artinya di situ menurut kami agar berita itu dihapus. Apabila tidak dihapus maka akan benturan dengan oknum LSM ini selampung bahasanya kan. Di situ kan akhirnya membuat kami khawatir. Sehingga kemerdekaan pers itu mungkin dari teman-teman wartawan merasa kemerdekaan pers itu terancam lah ya. Terancam Di situ. Kami terancam, khawatir, takut kami ketika kami kerja di lapangan takut ada apa-apa. Maka ada beberapa lembaga pers yang ada di Pesawaran, salah satunya yang ada 7 tadi itu, kami melakukan koordinasi bagaimana langkah-langkah ketika ada hal-hal yang begini. Karena bukan hanya dari PWI saja yang memuat berita itu, semua wartawan yang ada di Pesawaran, ya kan, itu melakukan peliputan semua. Artinya kami harus bersatu nih, bagaimana untuk melakukan menyikapi hal-hal yang ada pengancaman segala. Maka kami melakukan pelaporan ke Polres Pesawaran. Berarti ada bahwa ada loh gangguan-gangguan terhadap kemerdekaan pers yang dirasakan oleh teman-teman wartawan di
Kabupaten Pesawaran. Tadi salah satu Ya, contoh salah satunya. untungnya sudah dilaporkan ke pihak berwajib dalam Ya. hal ini Polres Pesawaran. Nah, untuk kasus yang sudah laporan yang sudah dilaporkan ke Polres Pesawaran itu sudah sampai tahap mana? Kemarin itu kan ada dua tersangka. Alhamdulillah yang satunya sudah ditangani oleh kejaksaan. Artinya kami juga dari Sudah diputus ya? Berarti ya sudah putus. dari pengadilan negeri juga. Nah ini ada satu lagi yang masih diproses karena kemarin sempat buron. Nah gimana Pak? Kira-kira kinerja kejaksaan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers tersebut? Jadi kami dari PWI Garis Suara ya, mewakili kawan-kawan pewarta, kami sangat mengapresiasi kinerja kejaksaan Kabupaten Pesawaran. Kenapa? Memang saya lihat, saya pantau semenjak Ibu Kajari Diana Wahyu Widianti ini menjabat di sini, ini sangat luar biasa. Banyak terobosan yang dia lihat. Contoh artinya keterbukaan informasi. Kami ketika mau mendapatkan informasi, kami cukup lihat di medsos atau di lainnya, itu kami tidak bisa dapat informasi. Kegiatan dari kejaksaan kami sudah tahu. Nah, untuk tindak lanjutnya kami tinggal konfirmasi ke Asinter atau ke Ibu Kejari langsung. Artinya kenapa? Tetap kami harus konfirmasi lagi untuk memastikan kita itu benar apa enggak atau seperti apa, karena di situ juga kan ada butuh statement dari kepala kejaksaan. Jadi supaya berita itu bisa kita kembangkan itu. Dan saya juga baru-baru ini juga kami mengapresiasi juga kinerja kejaksaan negeri dalam hal melakukan penindakan terhadap dugaan korupsi. Contoh kemarin itu ada di Darupupas yang saya juga ikut memuat berita itu. Darupupas itu ada kerugian negara kurang lebih 2 miliar. Ini sangat fantastis artinya kan. Nah, padahal dari kejaksaan juga itu sebelumnya sudah melakukan sosialisasi baik di tingkat desa, tingkat artinya sekolah maupun ke dinas-dinas terkait. Mereka selalu melakukan sosialisasi bagaimana untuk pencegahan jangan sampai kita terkena korupsi. Ya, artinya melakukan penyimpangan ke sana. Namun ini mungkin artinya sudah sangat luar biasa ya. Kenapa dari kejaksaan juga melakukan tindakan, dan ini saya ulangi lagi, kami apresiasi kinerja kejaksaan Kabupaten Pesawaran. Berarti selain dari kinerja tadi, untuk keterbukaan dan kemudahan informasi ya sekarang jauh lebih baik ya Pak ya? Ya, sangat bagus dan baik. Dari media sosial, teman-teman wartawan juga bisa melihat dari media sosial, press release dan konten-konten di Kejaksaan Negeri Pesawaran itu sendiri cepat dan bisa mudah lah diakses buat teman-teman wartawan ya. Sehingga teman-teman juga tahu nih apa yang sedang dikerjakan kejaksaan sudah sampai mana gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah kira-kira Pak, kalau tadi Bang Mahir bilang bahwa ada nih sekarang publikasi dari Kejaksaan Negeri Pesawaran yang mana kontennya itu mudah dan terbuka informasinya. Nah kira-kira kalau dari teman-teman media sendiri merasa apakah informasi-informasi dari media sosial Kejaksaan Negeri Pesawaran sudah dapat dengan mudah diterima dan dimengerti masyarakat dalam hal ini media ya Bang? Iya. Oke, terima kasih. Artinya terkait dengan keterbukaan informasi melalui medsos maupun secara langsung, itu kawan-kawan di lapangan, kawan-kawan di beberapa lembaga, ya saya bicara lembaga, itu mereka itu udah sangat baik, karena ya artinya ketika kita mau mengakses untuk mencari informasi
kita cukup nanti buka medsos, itu satu. Yang kedua, ketika ada ekpos misalnya kan ada dari kejaksaan seperti misalnya pemusnahan barang bukti atau ada kegiatan, mereka melakukan apa namanya undangan, memberitahukan kepada lembaga-lembaga yang ada di kepedulian, lembaga pers lah ya, dalam hal ini di PWI. Artinya kami sangat-sangat terima kasih juga pada pihak Kejaksaan Negeri Kepedulian. Kenapa? Memang pesawaran itu kan masih terhitung baru lah kejaksaannya, pecahan juga dari Kejaksaan Lampung Selatan. Nah ini dalam jangka waktu yang sangat singkat, kejaksaan bisa, artinya bisa duduk bareng bisa bersama-sama dengan masyarakat pada musyawarah. Artinya bisa beradaptasi ya kan, ini sangat luar biasa, baik dengan pers maupun dengan instansi lain. Mereka di dalam bekerja sangat, artinya apa itu bahasa itu kalau sinergis lah. Ya sinergi artinya. Ya, berarti sebenarnya di Kabupaten Pesawaran ini kejaksaan hubungannya dengan pers sinergis dan sangat mudah mendapatkan informasi dari Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan informasinya pun juga mudah untuk dipahami ya Bang ya. Coba lanjut nih Bang, bahwa buat informasi teman-teman juga bahwa di dalam undang-undang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum juga memiliki fungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, di mana salah satunya dilakukan melalui penerangan hukum. Dalam podcast ini juga, apalagi tadi saya dan Bang Mail sudah sempat cerita mengenai adanya pelanggaran terhadap kebebasan pers ya Bang ya, dengan ancaman karena merasa diberitakan dengan tidak benar. Nah teman-teman, bahwa apabila teman-teman diberitakan oleh media dan merasa bahwa beritanya itu salah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa Undang-Undang Pers memberikan teman-teman yang bernama hak jawab, bahwa teman-teman bisa memberikan hak jawab tersebut kepada media terkait, dan media terkait setelah menerima hak jawab dari teman-teman tersebut dan apabila jawaban tersebut dirasa benar, maka harus memuat hak jawab tersebut dan mengoreksi pemberitaan yang salah tadi gitu. Jadi jangan sampai kedepannya ada lagi pengancaman terhadap kebebasan pers, karena hal tersebut telah ada ketentuan pidananya di Undang-Undang Pers dan sudah ada kok diberikan oleh Undang-Undang Pers hak jawab dan hak koreksi bagi teman-teman yang merasa diberitakan secara tidak benar atau dirugikan atas berita yang disiarkan oleh media. Nah, mumpung ada Bang Mail Ketua PWI di sini, Bang, kalau teman-teman masyarakat Pesawaran merasa diberitakan secara tidak benar, lalu ingin menggunakan hak jawabnya, prosedurnya gimana? Oke. Jadi ketika ada narasumber atau instansi atau masyarakat, ya kan, ketika ada berita yang menyangkut lembaga atau perorangan tidak sesuai apa yang mereka kita merugikan dirinya atau lembaga tersebut, silakan untuk memberikan hak jawab klarifikasi. Artinya hak jawab itu diberikan kepada si media tersebut. Jadi kalau media A yang memberitakan, maka hak jawab tersebut langsung diserahkan ke media A. Jangan sampai ke media lain, karena yang tahu permasalahan itu yang punya media itu. Jadi silakan ke media itu. Nanti dari pihak media juga, kalau memang kekeliruan dari dia pasti dimuat dan dia juga pasti minta maaf. Kalau dia begitu. Dan dikoreksi lah ya. Dikoreksi. Dan hak jawab itu wajib untuk dimuat ya. Wajib. Benar atau tidak benar, hak jawab itu wajib untuk dimuat di media tersebut ya. Namun ini juga, kalau dia benar ya, itu artinya itu wajib dimuat. Tapi kalau dia kira-kira memang nggak sesuai, kita kan pasti kami juga melakukan uji materi di bawah itu seperti apa, betul nggak? Namun kalau memang itu yang menjadi ide, ya kita muat.
Oke, Mungkin begitu. jadi gitu teman-teman. Jangan sampai lagi ada pengancaman, inilah apa, jangan sampai mengintimidasi kebebasan pers tersebut, kemerdekaan pers, karena sudah disediakan hak jawab dan itu pasti akan diproses oleh rekan media dan pasti akan dimuat, karena kewajiban media itu juga kan untuk memuat hak jawab, dan apabila ternyata setelah diuji hak jawab tersebut informasinya benar, maka berita-berita tadi akan dikoreksi juga oleh rekan-rekan media. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Bang Mail, terima kasih Bang atas waktunya. Semoga saya selalu buat Abang dan teman-teman media seluruhnya dan bisa terus bersinergi dengan kejaksaan negeri bersama. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih.